Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana series Ikhwan di channel YouTube SMPIT Sanul Amal. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelas 7B reguler Dan saya Faris dari kelas 7D boarding di SMPIT Sanul Amal. Jadi guys, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast pada hari ini, kita mau disclaimer dulu kalau ini pengalaman pertama kami di podcast. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah. Jadi kita akan membahas tentang boarding school SMP ITI Sanul Amal yang akan diwakili oleh Faris. Jadi Faris siap? Insya Allah siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Faris, padahal kan banyak boarding school di ASO, tapi kenapa Faris lebih memilih boarding school di SMP ITI Sanul Amal? Memang banyak boarding school yang ada di HSO ini. Namun karena saya kebetulan lulusan dari SDIT Sanul Amal dan saya sudah tahu suasana di SMP IT ini, karena itu saya memilih untuk boarding di sini. Oh ya, kalau Dava, kenapa memilih reguler di SMP IT Sanul Amal? Alasan saya memilih reguler di SMP ITI Sanul Amal karena saya masih mau berdiam di rumah. Gitu aja. Padahal seru tahu di asrama. Di rumah lebih seru tahu. Banyak kegiatan yang seru. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi next ke pertanyaan selanjutnya. Faris masuk boarding atas kehendak Faris atau kehendak orang tua? Jadi sebenarnya saya masuk boarding itu bukan kehendak saya, tetapi kehendak orang tua saya. Saat saya disuruh masuk boarding oleh ibu saya menolaknya. Tetapi karena ibu saya membujuk berkali-kali dan berkata, ibu sudah lama ngumpulin uang, Faris masuk boarding aja lah. Saya berkata, gak mau ma. Tetapi ibu saya membujuk berkali-kali terus menerus. Karena saya tidak bisa menjawab, dengan berat hati saya harus mengiyakan kehendak orang tua saya. Anak yang berbakti, insya Allah jadi calon orang yang sukses. Amin. Dan juga Amin. Apakah Faris tinggal di boarding ini apakah sudah betah atau masih ingin pulang? saya kadang-kadang masih ingin pulang, tetapi sekarang alhamdulillah sudah merasa lebih nyaman di sini. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa aja sih yang Faris lakuin dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kegiatan saya bangun tidur itu 3:30 saya mandi, bersihin tempat tidur, siap-siap ke masjid. Sudah sampai di masjid nanti sholat tahajud, sholat subuh, ngaji sampai jam 6. Setelah jam 6 itu free time, mau ngapain aja boleh, bebas pokoknya. Setelah free time sarapan, setelah sarapan itu siap-siap ke sekolah, lalu di sekolah sampai jam 4:30. Jam pulang dari sekolah free time lagi sampai jam 5:30. Sudah 5:30 nanti disuruh mandi oleh ustadz-ustadznya sampai jam 6. Jam 6 mulai belajar lagi, belajar di masjid. Setelah belajar di masjid kita sholat maghrib, ngaji, murojaah. Setelah murojaah makan malam, setelah makan malam sholat isya, setoran hafalan, lalu pembelajaran malam. Pembelajaran malam sampai 9:30. 9:30 pulang ke asrama, siap-siap tidur. Jam 10 semuanya harus sudah tidur. Oh, jadi sudah terjadwalkan ya. Kegiatan tambahan apa aja sih yang nggak ada di regular tapi ada di boarding? Di boarding ada hadis, ada fikih, ada mudharah, ada nahwu jurumiyah, ada kajian tematik, ada hafsian, lawa ada akhlak lil banin. Masih ingat gak orang-orang yang ngajarinnya? Masih dong. Coba sebutkan. Ustadz Arsyad ngajar hadis, Ustadz Nazri ngajar fikih, Ustadz Akmal ngajar muhadharah, Ustadz Robi ngajar nahwu jurumiyah, Ustadz Amir ngajar kajian tematik, Ustadz Ansori ngajar hafsi, Ustadz Said ngajar akhlak lil banin. Wah, jadi yang ngajarin di boarding adalah orang-orang hebat yang
ada di Yayasan Ihsanul Amal. Ya dong, makanya masuk boarding. Iya, insya Allah. Nah, kan di regular ada pelajaran namanya nahwu. Apa bedanya sih nahwu regular sama nahwu boarding? Kalau di boarding itu ada namanya setoran hafalan jurumiyah. Setoran hafalan jurumiyah itu seperti ini. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Oke. Kalau kita lanjutin hafalan Faris, bisa habis nih durasi podcast kita. Ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa aja fasilitas yang disediakan boarding school SMP ITE Ihsanul Amal? Di setiap kamar itu biasanya ada 7 atau 6 orang. Di dalam kamar sudah disediakan ranjangnya. Air panas sudah tidak harus mencari lagi karena sudah disediakan dispenser. Ruangannya dingin karena sudah ada AC. Ada ruang lemari sama kamar mandinya sudah ada 2. Jadi nggak harus rebutan lagi sama anak kamar lain. Wah, keren banget dan lengkap banget fasilitasnya. Jadi teman-teman yang mau gabung sama Faris langsung aja datang ke sini. Oke guys, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.